musik. Nah, ini kalau kalian sering dengar, terutama kayak misalnya mencari korban pembunuhan, mengidentifikasi jenazah dari kecelakaan, terus mau cari ini anaknya siapa. Nah, ini yang harus kalian pelajari mengenai genetika forensik. Nah, jadi genetika forensik ini sudah ada cukup lama ya. Nah, jadi kasus pertama yang terkenal itu ada di Amerika. Nah, jadi ini kasus yang besar itu dibantu menggunakan genetika forensik adalah pada tahun 2016. Nah, jadi ada pembunuh berantai yang ditangkap setelah diambil DNA-nya, kemudian dia dapat dikenali walaupun awalnya dia sudah dibebaskan karena tidak cukup bukti. Ya. Nah, jadi untuk genetika forensik itu ada dua fungsinya yang utama. Yang pertama adalah identifikasi seseorang atau personal identification. Yang kedua adalah uji hubungan kekerabatan. Biasanya ayah sama anak atau ibu dengan anak atau misalnya abang dengan adik itu bisa dites dengan genetika forensik. Nah, itu yang kita bahas pada kuliah kali ini. Dari mana dan bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi seseorang itu hanya melalui materi genetiknya. Nah, untuk kegunaan yang pertama ini sering kita lihat ya di serial CSI, NCIS, biasanya ada korban pembunuhan atau korban kecelakaan yang nggak punya tanda pengenal. Nah, ini biasanya diidentifikasi dengan bantuan genetika forensik. Ya, jadi fungsi yang utama establishing human corpse identity, jadi pengenalan identitas mayat. Nah, ini bisa digunakan tadi seperti saya bilang pada kasus-kasus kriminal untuk paternity, kemudian ada orang hilang ataupun misalnya ada kecelakaan pesawat jatuh, potongan badannya terpisah-pisah, itu tetap masih bisa diidentifikasi. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi orang? Tentu kan kita harus punya namanya database. Nah, jadi harus diambil dulu DNA-nya, harus didata dulu. Nah, dan yang paling maju ini adalah FBI di Amerika. Jadi di FBI itu punya sistem yang namanya CODIS. CODIS itu adalah Combined DNA Index System. Nah, jadi ini hampir seluruh orang Amerika itu DNA-nya sudah diambil dan sudah diprofile. Jadi pada saat nanti mereka butuh identifikasi, mereka tinggal merefer ke database ini. Jadi bagaimana cara FBI menemukan orang-orang ini adalah dengan ini apa itu pada kromosom-kromosom yang berbeda. Contohnya ada TPOX, ada VWA, ada 11 dan seterusnya. Nah, jadi pertama yang puluhan tahun lalu adalah membuat fragment. Mereka awalnya itu memaksa hanya mengambil mereka dapat mengulangi. Nah, kemudian berkembang ke populasi umum. Nah, tujuannya adalah untuk membantu mengenali orang-orang yang hilang apabila ada tadi kasus-kasus kriminal, kecelakaan, ataupun bencana alam. Ya. Nah, jadi dari mana bisa kita ambil biological evidence ini? Kalau untuk genetika forensik, hampir seluruh sel tubuh kita itu bisa dipakai sebagai starting material. Kalau biasa kita kan di kedokteran pakai dari darah. Nah, tapi untuk forensik genetik itu sampelnya lebih luas sampai ke sperma, saliva, urin, rambut, gigi, tulang, dan jaringan-jaringan lain. Semuanya bisa dipakai untuk jadi sampel. Nah, biasanya sel-sel diambil dari sel-sel somatik, kemudian akar rambut dan sel-sel sperma itu mengandung 3-6 pikogram DNA.
dan itu sudah cukup digunakan untuk menjalankan program DNA profiling. Nah, adakah sampel-sampel yang tidak bisa dipakai untuk genetika forensik? Ada, yaitu adalah sel-sel yang tidak memiliki nukleus. Nah, jadi untuk di sel-sel bisa kita ambil itu ada 2 macam DNA. Yang biasa kita pakai di kedokteran itu adalah genom nuklear atau gen yang terdapat pada inti sel kita. Tetapi kita juga punya satu set lagi DNA yang diturunkan dari ibu ke seluruh anaknya, yaitu adalah gen-gen dari mitokondria. Nah, ada yang bisa bantuin jawab nggak kenapa mitokondria kita itu berasal dari ibu, tidak dari ayah? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak apa-apa kalau salah. Namanya belajar. Kalau nggak ada yang jadiin soal ujian. Ayo. Ada yang mau bantuin jawab? Salah nggak apa-apa. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu ini saya jadiin soal ujian. Oke, next-nya. Jadi tadi seperti saya bilang, ada beberapa dijadikan materi bahan mengambil materi genetik. Contohnya, sel darah merah yang sudah dewasa itu tidak punya nukleus dan tidak punya mitokondria. Jadi itu adalah sel yang paling jelek untuk dijadikan materi genetik. Kemudian yang kedua adalah batang rambut, bukan akarnya ya. Akarnya masih ada selnya, tapi batang rambut kita itu tidak ada materi genetiknya. Jadi 2 jaringan ini yang tidak bisa dijadikan bahan untuk mengambil materi genetik. Nah, kemudian apa yang kita tes sebenarnya kalau memang misalnya kita ambil dari sel darah putih? Tiara, ngomong sama siapa Tiara? Iya, Pak. Lagi ngobrol sama siapa? Ya, Pak. Maaf tadi ada yang lagi bertanya, Pak. Jadi untuk yang jawaban apa yang mitokondria? Jawabannya apa kalau begitu? Tiara bisa bantuin jawab? Ya, Pak. Mungkin mohon maaf jika masih ada yang salah. Yang Tiara tahu kenapa mitokondria ini dari itu karena mitokondria itu akan lepas karena berada pada leher sperma begitu, Pak. Terus untuk ovum? Untuk ovum tidak lepas karena ikut berfungsi di dalam di dalam selnya. Oke. Nah, jadi batal dari soal ujian ya, kan udah ada jawabannya. Jadi yang jawaban Tiara benar. Jadi mitokondria itu hanya dari ibu karena pada sperma itu mitokondrianya terletak terutama pada flagellanya untuk supaya si sperma itu bisa berenang. Tapi itu tidak ikut masuk ke dalam ovum sehingga hanya materi genetik dari ayah saja yang masuk. Sehingga pada anak-anak atau filial satunya itu yang ada mitokondrianya hanya mitokondria ibu. Oke. Nah, jadi dari DNA ini kita memiliki 3 juta pasang basa. Ya, jadi 3 juta pasang basa yang mengkode sekitar 20.000 gen. Nah, dari sinilah kita akan mencari perbedaannya dari satu individual ke individual yang lain. Nah, bedanya di mana? Jadi kita tahu bahwa secara genetik itu ada prinsip dari penurunan sifat oleh Gregor Mendel. Nah, 2 dari 4 hukumnya itu yang pertama menyatakan ada law of segregation. Jadi setiap
individu itu mendapatkan 2 alel, satu dari ayah, satu dari ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah satu pasang alel yang mengkode satu gen itu adalah independen, tidak tergantung dari pasangan alel yang lain. Nah, jadi misalnya pada kromosom 1, alel untuk misalnya warna rambut warna coklat dengan mata warna biru itu independen satu sama lain. Jadi dia tidak berhubungan. Ya. Nah, jadi dengan 2 prinsip ini kita bisa melihat bahwa ada penurunan sifat dari ayah dan ibu ke masing-masing anak-anak, dan sifat yang diturunkan tadi adalah independen satu sama lain. Nah, jadi yang kita lihat adalah namanya polimorfisme. Nah, polimorfisme, poli artinya banyak, morfisme itu bentuk, jadi banyak bentuknya. Walaupun kita sama-sama manusia, tapi kalau kita lihat ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Di dalam laki-laki juga ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam kulitnya, ada yang putih kulitnya, ada yang belok matanya, ada yang sipit matanya. Nah, itulah namanya kita sebut namanya polymorphism. Nah, dan ini diatur oleh basa-basa pada gen kita. Nah, jadi ada 2 yang kita biasanya pakai dalam forensik genetik adalah berdasarkan panjangnya. Nah, panjangnya, jadi kita sebut namanya variable number of tandem repeat atau VNTR. Jadi sequence yang berulang-ulang, tapi jumlah ulangannya itu berbeda antara individu A dengan individu B. Individu A mungkin punya 10 repeat, individu B misalnya punya 8 repeat, individu C punya 23 repeat. Nah, itu kita sebut namanya VNTR. Jadi panjang bahasanya berbeda. Kemudian yang kedua adalah sequence polymorphism. Jadi urutan bahasanya yang berbeda. Nah, ini kita kenal dengan namanya single nucleotide polymorphism atau perbedaan bentuk yang disebabkan oleh perubahan satu bahasa. Ya. Nah, jadi ini variable number of tandem repeat. Nah, jadi biasanya besar dari VNTR itu antara 10 sampai 100 nukleotida yang kita sebut namanya mini satellite. Nah, jadi sequence-nya itu antara satu repeat dengan repeat yang lain itu sama. Contohnya misalnya kita dapat A, A, T, G, G, C, T, dan sampai TAG belakangnya itu adalah mini satelit pertama. Mini satelit keduanya berulang lagi, mini satelit tiganya berulang lagi sequence yang sama ini. Ya, makanya kita sebut namanya tandem repeat karena dia berulang dan dapat berulang dan ada 1 sampai 20 atau 50 kali kalau perlu, ya. Dan inilah yang berbeda antara satu individu dengan individu lain. Kemudian yang kedua adalah short tandem repeat. Nah, short tandem repeat ini panjangnya jauh lebih kecil daripada mini satellite tadi. Panjangnya cuma 2 sampai 6 nukleotida. Ini yang kita sebut namanya microsatelit atau short tandem repeat. Nah, tapi behaviornya sama dengan VNTR, dia adalah sequence yang berulang. Jadi contohnya misalnya AATG, ada lagi ulangannya A, ada lagi. Nah, jadi pengulangan ini, jumlah AATG ini yang bisa berbeda antara individu A dengan individu B. Nah, jadi karena kita tadi punya 2 alel, satu dari ayah, satu dari ibu, berarti dalam satu alel itu kita juga bisa memiliki 2 short tandem repeat atau VNTR yang berbeda. Contohnya dari ayah kita dapat 9 repeat AATG. Nah, tapi dari ibu kita hanya dapat 5 repeat AATG. Nah, makanya kalau kita bilang genotype-nya berdasarkan STR itu adalah genotype 59. Jadi gabungan antara 5 alel, 5 repeat dengan 9 repeat. Nah, kalau dia secara alel kita sebut namanya alel 5,9 karena satu alel punya 5 repeat, satu alel punya 9 repeat. Nah, kalau dia jumlah repeatnya berbeda, maka kita sebut namanya dia heterozygote. Kalau dia jumlah repeatnya sama-sama 9 atau sama-sama 5, kita sebut dia homozygote. Nah, contohnya seperti ini. Ya, 7 repeat dengan 7 repeat. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memisahkan alel yang 9 repeat dengan yang 5 repeat? Nah, jadi ini yang umum digunakan, tekniknya adalah dengan menggunakan pemisahan berdasarkan muatan. Ya, jadi DNA itu muatannya adalah muatan negatif. Sehingga kalau kita berikan aliran dari negatif ke positif,
maka DNA yang beraliran negatif ini akan bergerak mendekati kubu yang positif. Nah, dan bisa kita lihat bahwa DNA yang makin besar ukurannya akan lebih lama mendekati ke kubu yang positif ini dibandingkan dengan anggap aja di jalan tol ada truk, ada mobil penumpang. Pasti truknya itu lebih lambat bergerak ke tujuannya ketimbang mobil yang penumpang yang lebih kecil. Nah, jadi ini yang biasa kita gunakan, tekniknya namanya adalah gel elektroforesis. Nah, gel elektroforesis itu punya anode dan katode. Kemudian di sini ada loading well, tempat kita menaruh sampel DNA-nya. Nanti dia akan menggunakan gel ini sebagai medium dia bergerak, buffer yang memiliki muatan negatif supaya dia bisa juga terjalan di dalam gel ini. Seperti kita bisa lihat ada band-band yang terpisah antara masing-masing sampel yang kita kerjakan. Dan makin di bawah bandnya, ini berarti DNA-nya makin kecil, makin di atas bandnya, makin dekat dengan loading well-nya, maka bandnya ini makin besar. Ya. Nah, jadi jumlah bandnya ini tergantung juga dari hasil amplifikasi. Kalau dia cuma satu, berarti primernya itu cuma bisa mengamplifikasi satu sequence, sedangkan ini bisa mengamplifikasi 2 sequence, dan di lane pertama ini dia bisa mengamplifikasi 4 sequence. Tergantung dari contohnya misalnya apakah kita punya 9 repeat atau 5 repeat, contohnya seperti itu. Nah, kemudian cara yang lebih modern adalah menggunakan capillary sequencer. Nah, ini udah masuk teknologi sequencing, bukan lagi PCR dengan gel elektroforesis. Nah, sequencing ini keuntungannya dia bisa menguraikan seluruh basa-basa yang ada di dalam sampel kita. Kalau tadi contohnya ini hanya bisa mengidentifikasi sebagian dari gen tadi, kalau dia di capillary sequencer ini dia bisa mendeteksi seluruhnya. Nah, kemudian yang lebih modern lagi, kalau ini capillary sequencer yang biasa kita kenal dengan namanya Sanger sequencing. Nah, Sanger sequencing ini karena teknologinya lama, dia hanya bisa mengamplifikasi satu gen untuk satu sampel pada saat satu yang sama. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetes 20 gen pada satu orang, berarti dia harus melaksanakan 20 testing capillary sequencer. Nah, berarti throughputnya itu lebih rendah dibandingkan dengan teknologi yang lebih modern, kita sebut namanya massive parallel sequencing atau next generation sequencing. Jadi next generation sequencing ini dia bisa mengetes seluruh gen manusia pada saat yang sama untuk satu orang. Nah, jadi berarti dalam waktu 24 jam bisa kita uraikan semua sequence gen yang ada pada seseorang itu. Nah, kemudian bagaimana kita identifikasi seseorang. Di sini kita ada contoh kasus. Ya, di sini ada dua orang, ada 2 kasus. Yang pertama di lane 1 ini ada calon ayah atau tertuduh ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah ibunya, yang nomor 2 adalah anaknya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa ayahnya memiliki 2 band, ibunya memiliki 2 band, dan anaknya memiliki 2 band. Nah, jadi kita ingat bahwa dari law of segregation Mendel itu, si anak itu dapat 1 alel dari ayahnya dan 1 alel dari ibunya. Kalau ini paternity testing, maka si tertuduh nomor 1 ini adalah jelas adalah ayah dari si anak ini. Nah, bagaimana dengan kasus berikutnya? Bisa kita lihat ibunya, nomor 2 ini anaknya, nomor 1 ini bapaknya. Nah, bisa kita lihat si anak itu memiliki alel yang sama dengan ibunya, tapi tidak memiliki alel yang sama dengan ayahnya. Makanya dari tes ini bisa kita lihat bahwa yang nomor 1 ini mungkin bukan ayah dari anak ini. Nah, kemudian kalau dari STR tadi, jumlah berapa repeat tadi, kita bisa lihat contohnya si bapak punya 2 alel STR 14 dengan 18. Si ibunya punya 15 dengan 17. Berarti anaknya harus ngambil 1 dari ibunya, 1 dari bapaknya. Jadi anaknya adalah 15,18, berarti 18 dari ayahnya,
15 dari ibunya, atau mungkin juga 14 dengan 15, atau 14 dengan 17, 18 dengan 15, atau 18 dengan 17. Itu kombinasi yang memungkinkan. Nah, tapi di kasus yang kedua, kita lihat 14 dengan 18 menikah dengan STR yang 15-17. Sehingga anaknya harusnya itu 14-18, 15-17 harus ada di sini. Nah, di sini kita lihat 17-nya ada, berarti ibunya memang benar. Nah, tapi ayahnya tidak memiliki short tandem repeat yang sama, karena anaknya punya 13, ayahnya punya 14 atau 18. Nah, di kasus yang pertama kita sebut namanya without exclusion. Jadi si bapaknya itu memang benar bapaknya si anak ini. Nah, tapi yang kedua namanya paternity exclusion. Jadi dia digugurkan sebagai ayahnya. Jadi dia memang bukan ayah dari anak ini. Ya, itulah konsepnya without exclusion dengan paternity exclusion. Nah, tapi biasanya lebih banyak kita bahas itulah paternity exclusion. Nah, jadi prinsip dari paternity exclusion itu diambil dari law of segregation Mendel tadi. Nah, jadi dia dianggap bukan ayahnya jika ada fitur baru yang ditemukan pada anaknya di saat fitur itu tidak ditemukan pada calon ayah ataupun ibunya, dan atau si anak tadi tidak memiliki alel ataupun sifat yang diturunkan dari ayahnya. Itu namanya paternity exclusion principle. Berdasarkan dua prinsip ini, seorang laki-laki itu bisa diinklusikan, memang dibuktikan memang ayah kan biologisnya, atau dieksklusikan sebagai ayah biologisnya. Ya. Nah, kemudian yang tadi kita sebutkan, teknik yang kita gunakan PCR elektroforesis tadi itu harus dimulai dengan yang namanya PCR. Ya. Jadi tes PCR ini tes PCR yang sama, metodenya yang kita pakai untuk deteksi virus SARS-CoV-2. Nah, jadi PCR itu adalah teknik umum yang bisa digunakan untuk mengamplifikasi berbagai rangkaian materi genetik. Dan PCR ini seperti mesin fotokopi DNA, jadi dia bisa membuat jutaan kopi dari sequence yang DNA yang spesifik dalam waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Ya, yang kita butuhkan adalah DNA template. DNA template ini biasanya kita dapatkan dari individu yang ingin kita tes. Kemudian ada Taq polimerase, enzim yang nanti memanjangkan si sequence-nya yang akan kita amplifikasi, ada primer tempat dia mengenali di mana dia akan diamplifikasi, dan nukleotida sebagai bahan baku untuk elongasi. Ya. Nah, jadi dari PCR ini, kelemahan PCR konvensional itu dia hanya bisa mendeteksi satu sequence pada satu saat. Nah, bagaimana kalau kita mau ngetes 10 sequence, 20 sequence, 100 sequence, berarti kita harus melakukan 100 PCR. Bayangin 2 jam kali 100. Jadi kita butuh 200 jam. Hampir 8 hari penuh digunakan hanya untuk mencari 8 mutasi atau 10 mutasi untuk satu orang saja. Berarti kan lambat. Nah, jadi dikembangkan yang namanya multiplex PCR. Jadi multiplex PCR ini bisa melihat beberapa region sekaligus dalam satu reaksi saja. Jadi contohnya di sini kita ambil 4 reaksinya. Nah, ini tetap dilaksanakan dalam waktu 2 jam, tapi hasilnya bukan cuma 1 STR, tapi kita bisa melihat ada 4 STR sekaligus. Ya. Nah, jadi biasanya yang kita sebut multiplex itu kalau dia mendeteksi lebih dari 1 gen. Jadi mendeteksi 2 gen sekaligus, atau 2 STR sekaligus, sudah kita sebut dengan multiplex. Nah, multiplex ini kalau tadi PCR hanya menggunakan 1 primer, kalau dia 4 STR yang dideteksi, maka dia akan menggunakan 4 primer. Kalau 20 STR, dia akan menggunakan 20 primer. Nah, jadi sekarang maksimum yang sudah pernah dikerjakan itu adalah sekitar 20 primer sekaligus. Berarti bisa mengecek 20 STR sekaligus. Jadi kalau kita mau mengecek 100 STR, cuma butuh 5 kali PCR, yaitu sekitar 10 jam dibandingkan tadi. Kalau cuma single plex itu kita butuh 200 jam. Oke. Nah, untuk membedakan primernya ini
yang mana untuk STR mana, biasanya kita akan menggunakan fluorescent dye. Jadi dia berbeda-beda. Ya, jadi advantage-nya dari multiplex PCR ini, kita hanya butuh satu template saja, dan dia bisa diamplifikasi untuk 20 macam STR. Pastinya tadi cuma membutuhkan 10 jam dibandingkan 200 jam. Kemudian dia bisa membantu menganalisis DNA yang sudah terdegradasi, contohnya misalnya korbannya sudah lama dalam air, atau terbakar, atau sampelnya sedikit, itu bisa dianalisis dengan multiplex PCR. Ya. Nah, jadi ini yang kita lihat, bisa kita lihat kemampuan mendeteksi 5 STR sekaligus dengan menggunakan fluorescent dye yang berbeda-beda. Jadi kita bisa menggunakan FAM, warna biru, FIC, NET, PET, dan LIS. Jadi warnanya aja yang berbeda-beda, satu biru, satu hijau, satu kuning, satu merah, satu orange. Nah, apabila dia ada peaknya seperti ini, berarti fluoresensinya terdeteksi. Sehingga bisa kita asumsikan bahwa ini positif ditemukan di D8 S1179, D21 S11, D7 S820. Nah, ini yang ditemukan pada channel yang biru. Nah, berarti si sampel ini punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 30, 33, 35 STR. Bisa deteksi sekaligus hanya dengan satu PCR, satu reaksi PCR. Nah, kemudian kalau tadi PCR tadi kita pakai untuk kromosom yang somatik, kromosom 1 sampai 23, nah biasanya kita juga akan melihat materi genetik yang spesifik pada kromosom Y. Nah, kromosom Y itu kan hanya dimiliki oleh laki-laki, cewek kan nggak punya kromosom Y karena cewek itu double X, XX. Hanya cowok yang XY. Nah, Y ini juga memiliki beberapa STR yang spesifik hanya untuk laki-laki saja, contohnya yang di sini, di sebelah kanan ini. Nah, karena Y ini sangat spesifik, tidak ditemukan di kromosom lain maupun di kromosom X, dia dijadikan genetic marker, terutama untuk mengidentifikasi apakah misalnya si korban atau si pelaku itu laki-laki atau bukan. Nah, jadi prinsipnya sama, STR-nya juga bisa dideteksi dengan fluoresensi yang berbeda-beda. Di sini kita lihat ada 4 fluoresennya, bisa mendeteksi sekitar 16 atau sampai 17 STR sekaligus. Ya, ini yang spesifik pada kromosom Y saja. Nah, jadi kalau ini muncul semua, bisa kita asumsikan bahwa pelaku atau korban adalah laki-laki. Nah, kenapa kromosom Y? Karena menurut FBI, 98% dari kejahatan yang violent, yang kasar, pembunuhan, pemerkosaan itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, jadi identifikasi dari materi genetik Y ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah pelaku atau korban tadi laki-laki. Kemudian kalau misalnya dia memperkosa orang, lahir anaknya, atau misalnya ada perselingkuhan, nah itu bisa dilihat apakah ayahnya biologisnya itu beneran A ataukah dia B gitu. Nah, kemudian juga bisa untuk melihat apakah mereka satu keturunan dari nenek moyangnya sampai ke bawah. Kemudian yang terakhir tadi adalah penentuan apakah ada materi genetik laki-laki yang tercampur, contohnya pada korban pemerkosaan misalnya. Nah, jadi kalau bisa kita lihat tadi ya, kalau dibandingkannya STR marker pada laki-laki dan pada perempuan, nah kita lihat yang fluoresensinya tinggi-tinggi ini adalah materi genetik yang spesifik hanya ditemukan pada DNA laki-laki. Dan itu bisa kita lihat di sini tidak terlihat pada DNA wanita, sehingga bisa diidentifikasi bahwa laki-laki atau perempuannya itu dari YSTR marker ini. Nah, kemudian ada genetik marker yang lain adalah yang disebut namanya amelogenin. Jadi amelogenin itu adalah terdapat pada dua kromosom dan kromosom X dan Y. Nah, jadi kalau misalnya kita deteksi dengan PCR, fluoresensinya berpendar pada X dan Y, berarti XY itu adalah laki-laki.
Nah, tapi kalau kita hanya temukan satu X aja, berarti kemungkinan dia tidak punya kromosom Y, berarti dia double X. Ya, jadi kalau laki-laki itu amelogeninnya pasti muncul di dua-dua, waktu baik di fluoresensi ataupun di elektroforesis, sedangkan cewek itu hanya muncul satu, karena cowok itu heterozigot XY, cewek itu homozigot X. Jadi pasti bandnya heterozigot ada dua, yang homozigot itu cuma satu. Nah, jadi ya tadi itu yang kita bahas, bahwa setiap individu itu berbeda dan mereka itu bisa diidentifikasi dari polimorfismenya. Dan ada dua bentuk polimorfisme yang utama yang kita pakai dalam genetika forensik. Yang pertama adalah dari panjangnya, yang kita sebut namanya variable number of tandem repeat atau short tandem repeat. Kemudian dari sequence-nya, yaitu polimorfisme yang akan kita bahas sekarang. Nah, jadi single nucleotide polymorphisme itu bukan jumlah AATG-nya yang berbeda dalam satu orang ke orang lain, tapi bahasanya untuk gen yang sama, di lokus yang sama itu berbeda. Nah, jadi kita itu berbeda seantara individu A dengan individu B itu sekitar 1 base pair setiap 300 basa. Jadi setiap 300 basa itu ada perbedaan 1 base pair. Jadi kalau dari 3 juta pasang basa, kita memiliki sekitar 30.000 basa yang berbeda antara individu A dengan individu B. Walaupun mereka dari ayah dan ibu yang sama. Makanya kita dengan adik kita yang lebih kecil lagi mungkin nggak mirip. Karena tadi ada perbedaan antara basa pada kita ataupun pada adik kita setiap 300. Nah, jadi makin banyak SNP-nya makin berbeda kita. Jadi misalnya abang adik yang punya hanya 200 base pair perbedaannya dengan abang dan adik yang punya 10.000 base pair pasti lebih mirip yang lebih kecil single nucleotide polymorphisme-nya. Nah, jadi single nucleotide polymorphisme itu misalnya kita punya sequence di sini ada A, C, C, T, A. Harusnya yang normal itu adalah G. Nah, tapi bisa juga tersubstitusi. Jadi single nucleotide hanya satu titik saja dia tersubstitusi. Di sini G menjadi A. Sehingga kalau dia G dengan G, kita sebut namanya homozigot G. Kalau dia A, kita sebut namanya homozigot A. Tapi kalau di sini ada G, di sini ada A, berarti kita sebut dia heterozigot karena dia memiliki G dan A. Nah, itu bagaimana kita bisa membedakan ada 3 genotip dari yang mungkin pada sebuah single nucleotide polymorphisme. Ya. Nah, jadi bedanya apa antara SNP dengan VNTR? Kenapa SNP ini bisa dijadikan juga untuk forensik genetik? Nah, jadi VNTR marker itu tadi hanya terletak pada lokus-lokus tertentu dan FBI itu hanya pakai sekitar 13 lokus saja. Tapi SNP tadi itu lebih banyak. Karena setiap 300 base pair itu kita punya satu SNP. Jadi kita mungkin punya dari 1 sampai 30.000 base pair yang merupakan single nucleotide polymorphisme. Dan biasanya mereka memiliki rate mutasi yang lebih rendah. Jadi dia tidak gampang termutasi, tidak gampang hilang. Sehingga dia lebih stabil untuk dideteksi dari generasi ke generasi. Nah, kemudian juga karena dia cuma satu basa doang, dia lebih ringan dibandingkan dengan STR. Karena STR kan kita hitung misalnya 10 repeat 10-10-nya. Kalau satu repeat itu 3 base pair kali 10 berarti kita mengecek 30 base pair. Jadi beratnya itu sekitar 0,2 nanogram contohnya misalnya. Nah, kalau kita mendeteksi 50 SNP beratnya itu 0,02 nanogram. Sehingga pada kasus-kasus di mana sampel itu sangat sulit atau jumlah yang sangat kecil, contohnya misalnya sel di bawah kuku atau hanya sehelai rambut dari sisir. Nah, mendeteksi SNP ini membandingkan SNP antara individu A dan individu B lebih masuk akal ketimbang kita harus mengecek STR-nya. Ya. Nah, kemudian tadi kita di awal melihat bahwa materi genetik itu tidak hanya pada sel-sel somatik, tapi juga ada di mitokondrial DNA. Nah, kalau kita lihat di sini namanya mtDNA, itu berarti mitokondrial DNA. Ya. Nah, jadi mitokondrial DNA kita tuh mirip mitokondria bakteri sirkular.
Sedangkan nuklir DNA kita itu bentukannya adalah untaian panjang linear. Ya. Nah, jadi ada sekitar 16.569 base pair dibandingkan dengan 3 juta base pair nuklir DNA kita. Jadi ini relatif lebih kecil dan dia itu mempunyai region yang namanya HV1 dan HV2. Nah, di sini kita sebut namanya region variable control. Nah, disinilah terletak SNP tadi pada mitokondrial DNA sehingga bisa digunakan untuk identifikasi. Dan HV1 dan HV2 ini juga dikenal sebagai Anderson sequence. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bisa menemukan nuklir DNA, kita masih bisa menggunakan mitokondrial DNA untuk mengetes. Kenapa mitokondrial DNA juga jadi populer? Karena jumlah mitokondria pada satu sel itu bukan cuma satu, sedangkan kita cuma punya satu nukleus. Nah, jadi di sel-sel yang punya ribuan mitokondria seperti otot, itu materi genetiknya cukup banyak walaupun jumlah jaringannya terbatas, sudah tua ataupun sudah terdegradasi. Nah, terutama pada jaringan-jaringan seperti pada gigi, tulang, kemudian akar rambut. Nah, ini biasanya lebih dipilih mitokondrial DNA ketimbang nuklir DNA. Nah, jadi Y kromosom DNA dan mitokondrial DNA itu kita sebut namanya non-recombination marker atau haploid marker. Nah, jadi kenapa kita bilang di haploid marker? Karena dia cuma satu aja diturunkan. Contohnya mitokondrial DNA tadi kan hanya diturunkan dari ibu ke anaknya. Nah, kalau kromosom Y itu pasti diturunkan dari bapak ke ibunya. Tidak mungkin ayah menurunkan mitokondrianya atau ibu menurunkan kromosom Y. Makanya kita sebut namanya ini adalah uniparental inheritance. Jadi penurunan yang hanya dipengaruhi oleh salah satu orang tua saja. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk mencari silsilah. Jadi kita tahu misalnya, oh si A ini keturunan ini, si B ini keturunan ini. Nah, berdasarkan dari mitokondrial DNA ataupun dari materi yang kita temukan pada kromosom Y. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita mau mulai mengidentifikasi atau kita mau mulai mengidentifikasi siapakah ayah anak ini contohnya. Yang pasti kita perlu semua yang terlibat di situ. Contohnya pada korban pembunuhan, korban kecelakaan, korban bencana alam, pasti kita butuh korbannya. Kita butuh DNA-nya. Kalau untuk tes paternity, kita butuh ayah, ibu, dan anaknya. Kemudian kita ambil sampelnya, kemudian kita ekstraksi DNA-nya. Nah, kemudian tergantung dari apakah jaringan ini sudah tua, sudah lama, atau jumlahnya sedikit, kita harus mengevaluasi kualitas dan kuantitas dari DNA-nya. Tidak boleh terlalu sedikit, tidak boleh terlalu jelek. Nah, jadi ada standarnya yang harus dipenuhi untuk bisa dilanjutkan untuk analisis pada genetika forensik. Nah, setelah dia lolos dari uji kualitas dan kuantitas, maka kita akan mulai PCR untuk mengamplifikasi STR atau SNP marker tadi. Nah, kemudian bisa kita aplikasikan beberapa teknik untuk visualisasi, contohnya misalnya tadi elektroforesis, bisa pakai capillary sequencer seperti Sanger sequencing, atau kita bisa pakai massively parallel sequencing seperti next gen sequencing untuk mendeteksi sekuen-sekuen atau potongan-potongan yang ingin kita lihat pada individu tadi. Nah, terus bagaimana kita menginterpretasi hasilnya? Kalau misalnya sudah keluar hasil sequencingnya, sudah keluar hasil elektroforesisnya, bagaimana kita menyampaikan pada keluarganya apakah si A ini memang benar A, atau misalnya si X ini adalah bapak dari anak ini. Nah, jadi biasanya dua hal tadi yang kita jadikan fungsi utama genetika forensik itu adalah kekeluargaan, tes kekerabatan, dan tes keayahan atau paternity testing. Nah, makanya tadi kita butuh yang namanya power of exclusion. Jadi kita tidak mencari siapa ayahnya, tapi biasanya kalau di genetika forensik itu kita ingin membuktikan ini bukan ayahnya. Ya. Nah, jadi kita kenal namanya prinsipnya power of exclusion. Seberapa kuat si A ini bukan ayah biologis dari anaknya. Nah,
Jadi PE itu didefinisikan sebagai persentase dari orang yang tertuduh untuk dieksklusikan sebagai ayah dalam proses penyelidikan. Ya. Jadi PE ini, power of exclusion ini menentukan seberapa pentingnya paternity testing tadi. Oke. Nah, jadi lebih polimorfik yang kita tes marker-markernya, maka akan lebih mudah untuk mengeksklud paternity. Karena kan kalau misalnya patternnya makin ribet, itu biasanya lebih unik. Makin unik dia yang kita testing, maka dia makin mudah untuk dieksklusikan. Contohnya misalnya, kalau ada satu orang yang punya, dia menggambar garis kotak bulat, yang satu menggambar jajaran genjang, trapesium, segitiga, bintang, dan segala macamnya. Nah, ada satu lagi yang menggambar kotak, bintang, bulan, hujan. Nah, maka mereka tiga-tiga ini unik satu sama lain. Cuma lebih gampang meniru yang cuma punya garis kotak bulat ketimbang yang tadi sampai ada bintang, bulan, dan segala macamnya. Jadi makin unik markernya, makin unik orang tadi, makin mudah mengeksklusikan dia sebagai dalam paternity testing. Nah, jadi biasa yang digunakan, ada dua yang biasa digunakan sebelum DNA itu muncul, digunakan dari tahun 1994, itu kasusnya O.J. Simpson di Amerika. Jadi O.J. Simpson ini atlet American football yang dituduh membunuh pacarnya. Walaupun bukti DNA itu memang menunjukkan ke dia, tapi keputusan itu jadi mereka masih menggunakan namanya IO expertise. Jadi mereka menggunakan darah atau sel untuk melihat IO. Jadi IO itu biasanya digunakan pada sistem darah. Kita kan kenal kalau misalnya darah O itu adalah kombinasi dari IO-IO. Kalau A itu bisa IA-IA, bisa IA-IO. Kalau B itu bisa IB-IB atau IB-IO. A dengan IB. Mereka memang ayah, tetapi persen kan, misalnya contohnya pacarnya ini O, ceweknya punya golongan darah AB, dan si laki ini ditemukan selnya IO-IO itu di tubuh si cewek tadi. Nah, jadi kan kalau di darahnya O harusnya dia pelakunya, tapi bagaimana kalau pembunuhnya juga punya darah O? Nah, jadi kan tidak bisa dibedakan gitu. Nah, makanya PE-nya itu cuma sekitar 84%. Nah, biasanya itu mereka tambahin lagi tes-tes darah yang lain sehingga dia lebih unik. Contohnya golongan darah KEL, MN, Rhesus, GM, PGM, dan seterusnya. Dengan kombinasi seluruh blood testing ini, mereka dapat power exclusion-nya 84%. Jadi ada kemungkinan 16% itu false negatif atau false positif. Nah, dengan menggunakan STR multiplex 15 loci, ini FBI menemukan bahwa power exclusion-nya itu adalah 99,9999%. Jadi hampir 100% akurat. Nah, makanya pihak penuntut itu kecewa sekali waktu kasus O.J. Simpson, dia itu dibebaskan karena tidak terbukti. Walaupun DNA-nya itu sudah jelas-jelas itu DNA-nya dia sebagai pembunuh. Ya. Nah, jadi kalau berkurangnya dari kekurangan power exclusion itu, kita akan ada kesulitan mengeksklusi seseorang itu sebagai ayah atau korban atau pelaku. Nah, sedangkan dengan DNA expertise itu bisa kita dapatkan sampai 99,99%. Jadi kemungkinan salahnya itu kecil sekali. Nah, makanya kalau untuk IO testing ini tidak pernah digunakan untuk rekonstruksi atau identifikasi dari mayat. Biasanya hanya DNA yang sekarang jadi gold standar untuk identifikasi materi genetik dari orang yang sudah meninggal, baik itu kecelakaan ataupun dari kasus-kasus kriminal. Nah, jadi tujuannya itu apa sebenarnya PE ini? Nah, jadi kita pengen mencari kombinasi alel yang paling unik sehingga
satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Kemungkinan samanya itu kecil sekali. Jadi contohnya tadi misalnya, kalau si pembunuh tadi memiliki golongan darah O, sedangkan suami si korban memiliki golongan darah O. Jadi kan ada kemungkinan tertukar identitasnya di situ. Nah, jadi makin besar PE-nya atau makin besar, kalau kita bilang namanya paternity index, maka PE-nya itu makin besar. Ya, jadi biasanya makin besar paternity index. Contohnya misalnya dari hasil tadi, kita temukan paternity index-nya 10. Berarti ada kemungkinan bahwa si A itu 90% ayah dari anak ini, contohnya. Jadi kan berarti masih ada 10 dari 100 orang yang memiliki kasus, ada 10 yang salah. Nah, makin tinggi paternity index-nya, makin kecil kemungkinan salahnya. Pada PI 100, dari 100 orang hanya 1 yang kemungkinan salah, karena 99%. Nah, pada paternity index 1 juta, kita menemukan ada derajat kesalahan 1 dibanding 1 juta kasus. Nah, jadi lebih reliable makin dengan meningkatnya paternity index tadi. Ya. Nah, itu untuk penentuan hubungan kekerabatan atau tes keayahan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengidentifikasi seseorang? Nah, jadi seseorang itu kalau tadi kita pakai power of exclusion, menolak hipotesis bahwa si individu ini adalah ayah dari seseorang. Kalau untuk identifikasi dari manusia, misalnya korban pembunuhan atau korban kecelakaan, kita sebut namanya power of discrimination atau PD. Jadi kemampuan kita untuk mendiskriminasi atau membedakan antara satu individu dengan individu lain. Jadi secara definisi itu adalah power of discrimination itu adalah kemungkinan bahwa dari 2 individu yang tidak berhubungan, ya, jadi tidak ada hubungan kerabatan sama sekali, bukan abang, bukan adik, bukan sepupu, bukan keluarga jauh, itu akan memiliki alel genetik atau sequence genetik yang berbeda. Ya, jadi tapi sama dengan konsepnya dengan power of exclusion tadi, makin unik, makin berbeda marker polimorfismenya, maka makin besar kemungkinan bahwa 2 individu yang tidak berhubungan ini tidak akan memiliki gen yang sama. Jadi contohnya ada Mr. X dilaporkan hilang, kemudian mereka menemukan mayat tanpa identifikasi. Mereka mencoba mengidentifikasi si mayat tadi. Nah, makanya harus kalau memang individu yang sama pasti tidak unik, jadi sehingga dapat diidentifikasi. Tapi kalau dia memang 2 individu yang benar-benar berbeda tanpa ada hubungan kekerabatan, maka keduanya akan unik, maka pattern genetiknya juga akan sangat berbeda. Ya. Nah, kalau tadi power of exclusion dari golongan darah, ABO, rhesus, scale, dan seterusnya itu sekitar, tadi kalau untuk paternity test itu sekitar 84%, untuk personal identification itu sekitar 95%, sudah cukup reliable. Ya, tapi dengan hanya menggunakan 10 STR marker, maka personal identification ini, PD-nya akan, power of discrimination akan meningkat sampai 99,99999%. Jadi derajat kepercayaannya itu jauh lebih tinggi. Ya. Nah, jadi untuk identifikasi biasanya kita butuh materi genetik dari jaringan korban dan harus dibandingkan dengan referensi. Nah, referensi itu bisa berupa, contohnya misalnya anak-anak yang hilang, misalnya dia punya sisir yang ada rambutnya, atau misalnya ada jaringan yang bisa dipakai, itu dibandingkan. Nah, tapi kalau memang ternyata tidak ada, maka bisa kita gunakan orang tuanya. Kalau ternyata orang tuanya nggak ada, kita bisa gunakan kerabat yang paling dekat, contohnya abang atau adiknya. Ya. Nah, jadi kalau memang tidak matching, maka kita akan eksklusikan bahwa individu A ini bukan sosok yang kita prediksi adalah orang yang hilang tadi. Nah, tapi kalau cocok bagaimana? Nah, kalau cocok, mereka harus melihat yang namanya DNA profile frequency. Jadi seberapa mungkin sequence gen tadi muncul di orang yang lain.
gitu. Jadi misalnya saya dengan individu B kemungkinan punya SNP yang sama. Nah, tapi kan makin banyak kombinasinya, probability-nya makin rendah. Nah, jadi makanya tetap harus dicari untuk menghindari yang namanya false positive. Jadi, kalau memang sudah inklusi, maka kita harus mencari DNA profile frekuensinya. Seberapa sering secara teori si sequence tadi akan muncul. Ya. Nah, jadi penghitungan profile frekuensi ini berdasarkan dari Hardy-Weinberg equilibrium, bahwa kalau alel locus A itu punya frekuensi A, alel locus B punya frekuensi B di dalam populasi, maka frekuensi genotipnya itu A itu diasumsikan secara matematis sebagai A kuadrat, locus B tadi sebagai B kuadrat, dan heterozigot AB itu sebagai 2AB. Nah, jadi kita kalikan alel-alel yang kita testing. Jadi kalau misalnya kita mengetes 10 alel, maka profile frekuensi tadi adalah genotype frekuensi dari marker alel yang pertama, dikali yang kedua, dikali yang ketiga, dikali yang keempat, seterusnya sampai kali 10. Jadi kalau misalnya tadi kemungkinan saya memiliki SNP dengan orang lain yang sama itu 0,1, maka PF-nya itu sekarang 0,1. Kita kalikan dengan marker yang kedua 0,1 lagi, kalikan 0,1 lagi. Jadi dari 1/10 jadi 1/100, kemungkinan jadi 1/1000 kemungkinannya. Kalau sampai 10 berarti 1/10 miliar kemungkinannya saya memiliki genetik yang materi genetik atau sequence genetik yang sama dengan orang lain yang tidak ada hubungan dengan saya secara random. Gitu. Nah, jadi ini tujuannya. Jadi random match probability itu memastikan bahwa tadi itu tidak ada kemungkinan bahwa kalau misalnya ada yang sama pun orangnya itu seberapa sering. Jadi kita hitung 1 per profile frequency. Jadi randomized probability itu adalah kemungkinan, misalnya saya tunjuk ada seseorang yang random dalam satu populasi itu akan memiliki DNA yang sama sequence-nya dengan individu yang lain atau dengan saya pada populasi yang sama. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari FBI ini, mereka menggunakan 13 STR loci, bisa kita lihat di sini. Nah, jadi randomized probability itu 0,112. Nah, jadi untuk melihat profile frekuensinya kita kalikan 0,112 kali 0,036, seterusnya sampai dikalikan terakhir 0,039. Dan kita dapatlah ini 0,000-nya berapa kali sampai belakangnya 1683. Kemudian untuk random match-nya itu adalah 1 per probability ini, sehingga kemungkinan seseorang yang random kita ambil dari populasi itu memiliki DNA yang sama dengan saya itu adalah 1 dalam 594 triliun. Dengan populasi manusia di bumi aja cuma 6 miliar. Nah, jadi hampir tidak mungkin itu secara random kita comot orang itu bakal punya punya materi atau komposisi genetik yang sama dengan saya. Sehingga bisa ditentukan bahwa kalau misalnya didapatkan hasilnya bahwa si individu A ini sudah berhasil diidentifikasi dengan kemungkinan randomized probability-nya itu 1 dalam 594 triliun. Sebegitulah uniknya DNA kita. Jadi kombinasi yang mungkin itu sudah ada hanya dengan 13 lokus aja 594 triliun. Bayangkan kalau kita punya 20.000 gen. Berapa lagi kemungkinan kita itu sama satu sama lain. Makanya kembar identik pun tidak bisa 100% sama. Ya, jadi tapi mungkin randomized probability mereka lebih rendah dibandingkan kalau kita adalah 2 individu yang secara random ditunjuk di populasi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, betul. Nggak usah. Minimum itu ayah dengan anak. Tapi kalau bisa ayah, ibu dengan anak. Kalau bisa.
Ada lagi? Oke, mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan kuliahnya dulu hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dokter. Izin lihat dulu ya.